Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat di Bawaslu dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan program Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Optimis, ngobrol pemilu setiap Kamis. Jadi nanti kita akan ngobrol panjang terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang mana dulu pernah kita bahas terkait dengan PDPB ini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan versi Bawaslu. Hari ini kita sudah mendatangkan ahlinya ahli terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita sudah mendatangkan narasumber kita dari KPU. Selamat pagi, Mas Akromul Mahzun. Siap, Mas Mansur. Beliau adalah Kadif ya? Kadif Perencanaan Data dan Informasi. Jadi menangani terkait dengan apa saja itu kalau di KPU? Perencanaan Data dan Informasi. Jadi terkait dengan semua informasi masuk di divisinya Mas Mahzun itu ya, kira-kira gitu ya? Betul sekali. Baik, jadi gini Bang Mahzun, jadi kemarin kita sudah sempat membahas terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, akan tapi itu masih dari versi dari kita, dari Bawaslu seperti itu. Akan tapi ini kemarin kita ada requestan dari teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu, dari sisi KPU seperti apa gitu, apa kemudian definisi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dari versinya Bawaslu dan KPU itu kira-kira sama apa tidak, kira-kira gitu. Oh iya. Untuk PDPB ini kalau dari KPU seperti apa Mas? Definisinya gitu. PDPB ini adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang mana dari KPU sendiri ini menjadi program strategis gitu ya, nasional. Itu untuk menjaga akurasi data. Jadi setelah tahapan pemilu maupun pilkada itu berakhir atau selesai, kita istilahnya menjaga data pemilih ini supaya selalu akurat. Makanya kita butuhkan program PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang mana di situ setiap KPU kabupaten kota itu memplenokan PDPB itu setiap triwulan sekali. Jadi setahun ada 4 kali, dan kemudian dilanjutkan pleno provinsi maupun RI itu setiap 6 bulan sekali. Nah kemudian PDPB itu memang yang pertama fokusnya kita memang di TMS gitu ya. TMS, selain itu juga ada pemilih pindah masuk dan pindah keluar, dan itu selalu kita update. Nah secara langsung kita langsung terjun ke lapangan untuk memastikan akurasi data itu, termasuk juga yang pemilih luar negeri, yang meninggal dunia, itu juga kita validasi langsung di lapangan. Benar enggak si A ini masih ada orangnya, dan juga ada data invalid usia di atas 100 tahun itu juga kita validasi, karena ini orangnya masih ada apa enggak, seperti itu. Dan rata-rata di Banjarnegara ada beberapa yang usia di atas 100 tahun malah kesehatannya masih full gitu. Itu yang kemarin kita Coktas itu ya, yang 100 tahun itu. Ya, Coktas. Nah, itu salah satunya di dalam PDPB ada yang namanya Coktas, yaitu pencocokan dan penelitian terbatas. Yang mana kita mendapat data turunan dari Kemendagri langsung ke KPU RI seperti itu, langsung di breakdown ke KPU kabupaten kota untuk memvalidasi itu. Jadi ada beberapa yang TMS meninggal, ini kita pastikan ke lapangan, ini benar sudah meninggal atau belum pada saat Coktas tersebut. Betul. Ada lagi data yang itu didapat dari BPS maupun BPJS, data dari BPS maupun BPJS. Nah itu juga cuman kebanyakan 90% itu masih hidup yang TMS meninggal itu. Berarti data dari BPS dan Capil ya? BPJS. BPJS. Jadi BPJS itu yang kemudian menjadi bahan untuk melakukan Coktas pada saat itu. Iya, betul. Pada saat Coktas itu kan tadi disebutkan bahwa ada usia yang 100 tahun, kemudian masih hidup dan sebagainya. Selain itu ada cerita menarik tidak terkait dengan Coktas yang kemudian kemarin itu kan banyak sekali dari KPU kemudian dibersamai oleh Bawaslu turun ke lapangan semua itu ya.
ada hal yang kemudian menarik lah. Ada. Jadi terkait TMS meninggal dunia, kebanyakan anggota keluarga itu, jadi misal dalam satu kakak ada 5 anggota, satu kepala keluarga. Nah, kepala keluarga ini sudah meninggal dunia, tapi masih masuk di dalam kakak. Nah, otomatis yang TMS ini kita rekomendasikan untuk dibuatkan akte kematian supaya tidak muncul lagi di DPT kita atau daftar pemilih kita. Seperti itu. Akan tetapi kebanyakan ini warga gitu ya, Banjarnegara itu tidak mau yang meninggal dunia ini sekaligus kepala keluarga ini dibuatkan akte kematian. Karena itu bisa mengakibatkan anggota ini satu kakak ini tidak mendapat bantuan maupun gitu. PKH seperti itu. Tapi secara prinsip terkait dengan akta kematian itu penting nggak untuk akurasi data di pemilih PDPP hari ini? Ya penting sekali, karena kalau yang TMS meninggal, yang meninggal dunia ini ketika kita tidak dibuatkan akte kematian, capil yang menurunkan itu akan muncul lagi walaupun sudah kita TMS. Di kemudian hari DP4-nya itu akan muncul lagi karena dari capil sendiri tidak men-TMS si data tersebut. Nah, terkait kendala yang tadi itu kita juga sudah koordinasi dengan Dinsos, kemudian dibantu Dispermades juga, itu juga di asistensi juga dari Pemda juga, kita bareng-bareng untuk sosialisasi. Jadi ternyata itu mudah. Warga masyarakat itu tidak perlu khawatir ketika ada salah satu anggota keluarga yang itu sudah meninggal dunia dan sekaligus menjadi pengurus penerima manfaat atau bantuan. Jadi secara otomatis ketika anggota yang sudah meninggal sekaligus pengurus tadi yang menerima manfaat itu, ketika dibuatkan akte kematian, otomatis kakak kan berubah, baru gitu kan. Nanti terkait penerima manfaat bantuan yang PKH atau bantuan lainnya itu pengurusnya bisa langsung diupdate atau diganti anak maupun ibu, intinya anak yang usia di atas 17 tahun. Sebenarnya mudah, cuman di masyarakat kita kan kadang ada yang males ngurusin hal yang seperti itulah. Karena memang kalau dari kita itu terkadang turun ke lapangan ya. Mereka tidak mau update, ada kekhawatiran tersebut bahwa nanti mungkin yang mendapat bantuan apa atau dan yang lainnya itu khawatir kemudian nanti ada pergantian lah kira-kira gitu. Itu yang kemudian kita juga agak bingung kalau di Bawaslu ya. Kita kan juga ada yang namanya uji petik juga kalau di Bawaslu itu. Ketika kita minta untuk update data dan sebagainya, ada kekhawatiran di situ. Kita agak susah juga menjelaskannya kalau di situ. Kemudian juga kadang masyarakat seperti ini, setelah pilkada berakhir ini kan kita juga ikut mensosialisasikan terkait dengan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan tersebut, PDPP ke masyarakat. Banyak yang kemudian masyarakat menanyakan, pemilu ini kan masih lama nih, masih beberapa tahun ke depan lah. Kemudian hari ini sudah melakukan pendataan. Yang kemudian kalau masyarakat yang sudah kritis itu kan mereka tahu sumber data awal itu kan DP4. Kira-kira nanti setelah dilakukan pemeliharaan akurasi data di hari ini, kira-kira nanti di DP4 seperti apa gitu. Itu ya banyak yang menanyakan terkait dengan itu. Itu gimana? Nah, kalau KPU sendiri sudah yakin gitu ya terkait PDPP. Mungkin di periode-periode sebelumnya seperti itu kenapa banyak orang yang buat apa sih data ini dipelihara, toh nanti turun dari DP4 akan balik lagi, misalnya betul. Yang TMS meninggal dunia. Nah, KPU Kabupaten Banjarnegara kemarin terakhir DPT TMS, yang TMS khususnya yang meninggal dunia di DPT Pilkada seperti itu kita kasihkan ke Capil. Sehingga Capil bisa mengeksekusi TMS yang meninggal dunia itu untuk dibuatkan akte kematian. Jadi kita men-TMS, Capil juga men-TMS. Sehingga ketika selalu beriringan gitu. Betul. Dan itu setiap 3 bulan sekali, setiap semester sekali, data TMS yang meninggal ini kita kasihkan lagi ke
Capil. Jadi kita selalu bersinergi untuk terkait data-data pemilih itu, terutama data yang meninggal dunia. Ketika sudah dibuatkan akte, otomatis kan di tahapan nanti pemilu maupun pilkada, otomatis DP4-nya kan itu sudah tidak terbaru. Betul, sudah update. Yang sudah di TMS Capil nggak mungkin lagi keluar di DP4 seperti itu. Gitu. Berarti memang ada kemungkinan besar nanti untuk pemilu selanjutnya atau pilkada selanjutnya sudah terbaru ya, kira-kira kayak gitu. Untuk DP4 sudah terbaru karena sudah. Kemarin waktu DPT pilkada yang TMS itu ada sekitar 6.300 kalau nggak salah. Itu sudah kita kasihkan ke Capil. Tinggal kita lihat progresnya nanti seperti apa. Sudah semuanya 100% dieksekusi, dibuatin akte kematian atau belum kan gitu. Gitu ya. Tinggal kita nanti koordinasi ke Capil lebih lanjut. Berarti memang kemudian itu dilakukan secara menyeluruh dan merata kira-kira nih. Betul. Kemudian untuk ini kan secara geografis memang Banjarnegara sangat luas lah. Yang itu kemudian kita kan kalau di penyelenggara itu sudah tidak punya badan ad hoc lah kan gitu. Untuk mekanisme KPU sendiri terkait dengan PDPP hari ini itu seperti apa? Mungkin untuk mendapatkan data awalnya seperti apa, kemudian nanti eksekusinya, kalau tadi kan sounding di Capil itu ya kira-kira gitu ya. Untuk sedari awal sumber data yang kemudian didapat oleh KPU untuk mengetahui ini sudah TMS, kemudian 17 tahun dan sebagainya itu seperti apa? Karena kalau kita melihat itu kan perlu effort yang sangat luar biasa lah kira-kira gitu. Sudah tidak punya kembangan ad hoc di kecamatan ataupun di desa, tapi masih bisa melakukan pemeliharaan data nih secara menyeluruh satu kabupaten Banjarnegara yang luasnya ya saya kira kalau kita jalan kaki 3 hari tidak selesai lah kira-kira kayak gitulah. Itu gimana? Betul. Jadi KPU sendiri ketika melakukan pemeliharaan data gitu ya, termasuk PDPP itu yang salah satunya di dalamnya ada COKTAS, pencocokan dan penelitian terbatas itu kita bersinergi dengan instansi lain maupun lembaga yang lain. Nah, terutama kita sangat erat hubungannya dengan Dispermades. Dispermades. Betul, karena itu yang bisa mengawal kita ke lapangan. Jadi ketika kita dapat turunan dari KPU RI yang mana itu harus diverifikasi ulang terkait TMS meninggal dunia maupun yang pindah keluar maupun data pemilih yang sebelumnya berada di luar negeri. Berarti sudah ada data dulu dari RI untuk bahan awalnya. Betul. Jadi kita tidak diperbolehkan KPU Kabupaten Kota untuk meminta data kemanapun. Gitu. Jadi semuanya udah di cover sama KPU RI. Kalau KPU RI berarti dengan Kemendagri. Kemendagri ya. Kemendagri. Nah, ketika data itu turun, maka kita akan melakukan COKTAS. Nah, kita bersinergi dengan Dispermades juga supaya ketika kita terjun ke lapangan, kita langsung ke desa-desa setempat. Kita kan sudah punya data ke bawah gitu kan. Oh, yang mau kita verifikasi itu ada berapa orang TMS meninggal atau pindah atau yang tadinya pernah memilih jadi pemilih di luar negeri. Jadi kita langsung ke desa. Nanti kita dilayani sama perangkat di sana, kemudian dibantu untuk mencarikan data dukung seperti itu berupa foto orang maupun KTP-nya seperti itu. Berarti memang kemudian turba lah ya, turun ke lapangan secara langsung itu dilakukan setiap 3 bulan sekali harus seperti itu terus ya. Untuk kemudian. Jadi ya semua staf kita kerahkan. Ya lumayan ya. Lumayan ya, 2 hari full, berangkat jam setengah 8, pulang maghrib, ada yang sampai malam, hujan-hujanan ya. Yang penting terselesaikan lah. Berarti ya panas hujan tetap dilakukan gitu ya. Betul. Berarti memang melakukan tugas tupoksinya di KPU memang luar biasa. Iya, selain itu kita juga selalu sosialisasi gitu ya, baik dari medsos, kemudian helpdesk kita juga ada terkait PDPP. Jadi manakala ada tetangga, teman, keluarga yang mungkin ada perubahan data pemilih, ya bisa langsung datang ke KPU, langsung nanti dieksekusi sama teman-teman staf. Kemudian terkait medsos tadi yang disampaikan bahwa itu salah satu upaya KPU untuk mensosialisasikan kan gitu. Sampai hari ini seberapa besar pengaruh terkait dengan medsos itu? Ini kan nanti akan larinya terkait dengan peran masyarakat kan kira-kira gitu. Di satu sisi teman-teman KPU ini turun ke lapangan untuk memastikan dari data yang ada, kemudian ada media sosial yang
itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan kira-kira kayak gitu. Iya. Itu sampai hari ini seberapa besar pengaruh di media sosial untuk masyarakat ada ingin ikut serta untuk mungkin melaporkan keluarganya, tetangganya dan lain sebagainya. Kalau terkait persentase seberapa besar gitu ya dari kita sosialisasi terkait PDPP ini di media sosial, itu ya sebenarnya nggak berpengaruh besar sebenarnya, karena yang sangat berpengaruh itu ketika kita langsung sosialisasi ke bawah. Ketika gitu ya? Ada apa istilahnya ormas atau organisasi, ketika kita sosialisasi terkait PDPP seperti itu, maka itu lebih cepat. Ternyata teman-teman ini langsung pada apa ya istilahnya, oh ya mas, itu tetangga ada yang baru meninggal, ini gimana? Oh ya, kita langsung hubungan sama perangkatnya. Jadi lebih efektif di situ, walaupun di media sosial ini juga efektif juga gitu, akan tetapi masih ada ya 1-2 ya, gitu ya. Betul, ada data yang masuk, umpama kak ini saudara saya pindah ke luar negeri, tolong ini untuk data pemilihnya yang di sini dihapus, seperti itu juga ada. Seperti itu. Berarti admin dari media sosial KPU ini stay 24 jam ya. Betul. Agar nanti tidak ada yang terlewat lagi gitu ya. Kalau di PDPP hari ini kan kita berarti sudah berjalan hampir 1 tahun ya. 1 tahun untuk apa namanya kegiatan PDPP hari ini. Selama 1 tahun ini yang kemudian banyak sekali apa namanya kalau di PDPP itu kan ada yang TMS, kemudian pindah domisili dan sebagainya gitu ya. Itu yang paling besar itu di apa untuk PDPP? Di TMS meninggal dunia. TMS meninggal dunia. Betul. Walaupun kita juga lebih banyak yang pemilih baru. Ya kalau kemarin kan pemilih baru lumayan banyak juga ya di pilkada kemarin. Kayaknya kalau nggak salah hampir 40% ya. Betul. Ya, yang terakhir di triwulan keempat kemarin ya. Kemarin. Ya. Karena memang kita yang terakhir itu fokusnya memang di pemilih baru. Karena gitu. Sebelumnya itu di triwulan yang kedua, ketiga itu kan TMS meninggal yang triwulan kedua, kemudian triwulan ketiga itu ya TMS meninggal dan juga yang pemilih keluar, pindah keluar seperti itu. Jadi memang yang triwulan keempat kemarin banyak yang baru. Itu berarti berkaitan dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU juga ya, ke sekolah-sekolah gitu ya. Kemudian apa namanya, untuk PDPP hari ini itu kan sangat dinamis ya, banyak kemudian masalah yang terjadi seperti tadi disampaikan, ada kakak kepala keluarga yang sudah meninggal kemudian tidak mau dirubah atau dan sebagainya gitu. Kira-kira ada permasalahan lain nggak yang kemudian itu sangat mempengaruhi di PDPP hari ini? Ya, utamanya itu terkait penerima manfaat bantuan itu ya. Terus karena itu hubungannya sudah dengan itu ya. Iya, betul. Terus memang yang bersangkutan nggak mau berurusan dengan administrasi kependudukan. Jadi males gitu loh, karena rata-rata ini kan ada beberapa kecamatan yang desanya itu memang sangat jauh, gitu kan. Jadi mau ke Capil, walaupun sebenarnya dilaporkan ke kelurahan maupun desa itu sudah bisa gitu. Tapi kadang orang itu atau warga kita tidak mau lah update untuk administrasi kependudukannya itu kayak males gitu seperti itu. Mungkin kayak orang-orang yang sudah berumur belum perekaman EKTP gitu ya, modelnya gitu ya. Termasuk yang belum perekaman ini juga ada beberapa. Masih ada juga. Itu kan terjadi juga pada saat pemilu atau pilkada kemarin kan. Di daerah atas kalau tidak salah ada yang sudah dijemput bola ke sana tapi tetap tidak mau kayak gitu. Betul, itu sampai ditarik-tarik sama perangkatnya juga tetap gak mau. Buat apa sih KTP itu, buat apa KTP itu? Kalau kasus seperti itu, posisi dia kan tetap menjadi warga negara. Walaupun tidak punya KTP kan ya gitu. Itu kalau secara hak pilih seperti apa nanti? Ya karena kita secara data hak pilih mereka dapat ya ketika data ini masuk di DPT kita. Secara administratif ya. Betul. Berarti ya untuk dasarnya ya. Kalau KTP-nya atau administrasi kependudukannya nggak ada ya kita nggak bisa melayani gitu.
ya kita kembalikan ke Capil. Ya, oh iya, ya karena kan? kependudukan ada di sana Kependudukan semua ada di ya. sana semua, Iya, gitu. iya. Karena memang kalau orang-orang yang tidak mempunyai apa namanya KTP lah kalau kemarin itu, ya sempat kita juga dari Bawaslu pada saat pilkada atau nggak salah itu ya, Iya. kita juga bareng-bareng juga pada saat itu dengan teman-teman PPK juga untuk menjemput bola bahasanya gitu, karena memang upaya kita kan agar kemudian semua masyarakat Banjarnegara bisa menggunakan hak pilihnya kira-kira ya gitu kan. Nah, itu kan juga kita bersinergi dengan lembaga-lembaga lain. Iya. Di PDPP hari ini selain dengan Capil tadi yang sudah disebutkan ya, dengan Capil, kemudian dengan Disformades, Dinsos dan lain sebagainya, itu ada lembaga lain yang kemudian sangat menopang di PDPP hari ini tidak? Yang ikut membantu Ya, KPU terkait PDPP ini. Ya, salah satunya ya Dinas Pendidikan mungkin ya gitu. Dinas Pendidikan juga iya. Terus Kemenak. Oh, Kemenak juga. Iya. Kalau Kemenak terkait berkaitan dengan yang dispensasi menikah. Oh, yang 17 Di bawah 17 tahun, tahun. tapi yang bersangkutan sudah menikah atau sudah pernah menikah. Nah, itu juga kita update. Nah, update datanya kan kita minta dari Kemenak. Oh, seperti gitu. itu. Berarti walaupun di Capil ada, kalau di Kemenak mungkin lebih apa ya? Lebih spesifik ya, itunya. mungkin by name dan lain sebagainya gitu ya, gitu ya. Berarti memang banyak yang kemudian bisa diajak bersinergi terkait dengan akurasi di PDPP hari ini. Betul. Ya. Gitu. Kalau harapan KPU sendiri nih terkait dengan PDPP hari ini itu seperti apa? Harapan besar karena ini kan proses PDPP kan panjang kan. Ini sudah 2025, kemarin sudah 1 tahun, nanti 2026. Kalau nanti 5 tahun depan kan sampai 2029 lah kira-kira nih gitu. Harapan besarnya apa terkait dengan PDPP hari ini? Ya, harapan besarnya KPU terkait PDPP ini ya data selalu update dan mutakhir seperti itu. Jadi sesuai real yang ada di lapangan. Dan semua kita yakin ya 100% lah semuanya punya hak pilih di pemilu maupun pilkada ke depan. Seperti itu. Lupa minum dulu Mas. Oh iya. Kita sudah Terima kasih. Ya lumayan lama lah ya, 10 menit. Oh mungkin. iya, enggak apa-apa, kita free kok Mas. Iya. Kalau tadi disampaikan bahwa untuk PDPP hari, harapan besarnya kan semua bisa terakomodir lah kira-kira kayak gitu. Iya. Untuk kemudian masyarakat bisa mengetahui apa namanya jumlah penduduk secara update itu kan kalau di KPU kan ada pleno triwulan. Sebenarnya masyarakat bisa mengikuti pleno itu enggak? Bentar ya Mas. Oh ya siap. Jadi setiap kita pleno triwulan sekali itu pleno PDPP itu masyarakat bisa mengikuti live streaming. Oh, ada live streamingnya juga? Ada, di itu YouTube. di YouTube atau Ya, di YouTube KPU Kabupaten Banjarnegara. Itu kita siarkan secara langsung perjalanan plenonya. Berarti memang sedari awal disediakan media itu ya? Iya, betul. Berarti semua kalangan masyarakat bisa menyaksikan Bisa terkait dengan itu. menyaksikan. Berarti memang teman-teman KPU terbuka terkait dengan PDPP hari ini agar semua masyarakat bisa mengetahui lah kira-kira kayak gitu ya. Betul. Karena memang untuk PDPP ini kan apa ya? Ya pertanyaan besar dari masyarakat kayak gitu. Ini tidak ada tahapan apa-apa. Ini kemudian penyelenggara ngapain kan aja. Nah, itu juga sering gitu ya yang ditanyakan ke kami yang menjadi penyelenggara di KPU. Itu ini Mas, ini ngapain aja sih setelah pemilu sama pilkada, pekerjaannya ngapain aja? Dan ternyata saya alami sendiri di internalnya KPU. Itu terkait data pemilih ya memang kita banyak sekali kegiatannya. Selain Zoom gitu sama provinsi dan juga RI, itu kita juga melakukan salah satunya kegiatan Coktas tadi untuk menjaga akurasi data terkait data pemilih itu. Berarti memang tidak hanya datanya saja yang sangat dinamis ya, kegiatannya juga ya? Kegiatannya juga dinamis seperti itu.
Ya, karena memang itu sering juga di pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul di teman-teman di Bawaslu. Iya. Ini ngapain aja gitu? Karena kita memang kalau dari kita kan lebih membersami KPU lah kita lah Iya. gitu ya. Oke, mungkin gitu Mas Mazun. Siap. Terima kasih sekali terkait dengan obrolan hari ini. Mungkin nanti bisa apa ya, wawasan-wawasan yang kemudian kita obrolkan di hari ini bisa sampai di masyarakat, dan nanti masyarakat juga bisa ya bareng-bareng dengan kita untuk kemudian ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan di non tahapan hari ini, karena memang ini menjadi fokus kita ya di penyelenggara terkait dengan akurasi data yang harapannya nanti seperti yang disampaikan Mas Mazun tadi, nanti di pemilu atau pilkada selanjutnya data itu lebih akurat lah kita kayak gitu ya. Baik, mungkin seperti itu sahabat Bawaslu dimanapun berada. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Untuk hari ini kira-kira untuk PDPP seperti itu. Jadi untuk versi di KPU ternyata memang itu menjadi hal yang sangat penting untuk akurasi data di pemilu ataupun pilkada selanjutnya. Terima kasih, cukup sekian, dan terima kasih sekali Mas Mazun atas hadirnya dan waktunya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan mungkin tema-tema yang lain lah, kayak gitu. Mungkin itu teman-teman semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.